Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Kembali lagi di channel yang isinya budget teknologi semua. Dan di video kali ini gue bakal unboxing dan first impresi HP yang kalian di komen udah banyak banget nge-request, HP LG, yaitu LG V60 atau V60 ThinQ yang udah support 5G. Yap, kalian udah banyak banget di komen yang nge-request, akhirnya gue bisa unboxing. Seperti biasa, untuk full reviewnya bakal tayang seminggu setelah video rilis seperti biasa. Dan sebelum kita masuk ke unboxingnya, mari kita bahas dulu harga dan speknya. Untuk harganya sekarang kalian bisa beli di harga 4,6 juta aja. Ini tuh yang varian super mulus, 97% mulus ya guys. Dan juga ini tuh yang punya RAM sebesar 8GB dengan internal storage sebesar 128GB. Dan untuk harga segitu, ini bisa jadi Snapdragon 865 paling murah. Karena di harga 4 juta kalian dapat spek pakai chipset seperti yang tadi gue bilang, Snapdragon 865 dengan fabrikasi sebesar 5 nanometer, terus punya layar sebesar 6,8 inci, OLED display, sayangnya masih 60Hz, yang udah dibuat oleh Corning Gorilla Glass 8, bukan 8, 5 maksudnya. Full HD display dengan PPS sebesar 395, ada stereo speaker, UFS 2.1, Bluetooth 5.1, ada NFC, dan juga punya baterai sebesar 5000 mAh battery yang bisa fast charging sampai Quick Charge 4.0 Plus, dan juga dia fingerprintnya under display. So ya, itu dia spek singkatnya guys. Mari kita langsung aja buka boxnya. Ini gue udah sobek, dan ya langsung aja kita buka. So ya, seperti gue bilang, ini lumayan interesting ya. Ini bisa jadi buat kalian para gamer dan juga para audiophile. Di harga 4 juta ini bisa jadi HP yang punya audio terbaik dan juga gaming performance paling baik. Ini kalau nggak salah 85 paling murah deh. Kedua tuh paling murah kalau nggak salah Sharp R5G. Ini nomor satu paling murah, karena R5G itu masih di sekitar 4,8 jutaan ya. So, ini dia. Untuk warnanya kalau nggak salah gue beli yang warna hitam. Seperti biasa, kalau bisa kalian mau beli HP ini, gue bakal taruh linknya juga di deskripsi. Oke, ini dia HP-nya, dan karena gue tuh beli bukan di toko yang tadi, gue belinya tuh di individual seller yang beli dari toko Golden City Sale. Jadi ini dia udah sedikit ditambah aksesoris, bisa kita lihat belakangnya ini dikasih kayak screen protector, depannya juga dikasih. So, mari kita lepas aja dulu screen protectornya. Ini kayak hydrogel, yap, ini hydrogel. Lepas aja dulu. Bam. Dan juga bagian depannya, ini pakai hydrogel juga. So, mari kita lihat bagian belakangnya, kita inspeksi sedikit. Bisa kita lihat ada sedikit scratch di sekitar kamera, tapi ya ini bukan scratch ya, cuma debu kecil aja. All good. Dan yang gue suka dari HP LG itu, hampir semua HP LG, si kamera bump itu sangat tipis. Ini nggak flash sama body, ada sedikit kamera bump, tapi bisa kita lihat sangat tipis banget dia kamera bumpnya, nggak bakal kerasa deh kalau di meja. Ini benar-benar keren banget karena HP sekarang tuh kan kamera bumpnya gede-gede. Bisa kita lihat di sini ada logo NFC-nya. Nanti kita bakal tes di first impresi. Docomo yang support 5G, yang bisa support 5G di Indonesia juga. Logo LG V60, dan overall dia itu kemulusan belakang cukup mulus, sekitar 96%-97%. Dan di sini ada setup si triple kameranya, yang main kamera punya megapiksel sebesar 64 megapiksel dengan f1.8 yang udah ada optical image stabilization. Kamera kedua itu ultra wide 13 megapiksel f1.9, dan kamera ketiganya ini time of flight sensor 0,3 megapiksel. Dan kalau bisa kita ke depan, di sini ada selfie kamera yang hanya 10 megapiksel aja, tapi dia bisa nge-record sampai resolusi 4K 30 fps dan udah support gyro electronic image stabilization. Lumayan flagship banget ya. So, kalau bisa kita ke samping sini, di sini bodinya juga mulus, yang pasti terbuat dari metal. Clicky banget buttonnya di atas. Ada SIM ejectornya, kalau misalnya kita coba buka. Bam. Ini dia support single SIM dan satu microSD expansion. Very nice. Kita langsung aja masukin SIM gue. Dan di bawah di sini ada si speaker yang dual speaker yang pastinya, dan juga USB Type-C port yang bisa fast charging. Dan ini fitur yang V-series gue paling suka, high-res audio quad deck. Mantap banget. Buat kalian para audiophile, dia pasti suka banget headphone jack di sini. Gak cuma dia masih ada headphone jack, tapi udah support high-res quad deck. Yang pastinya ngedengerin lagu pakai headphone high quality kayak Sennheiser HD 6XX atau pakai Sennheiser HD 800 bakal kerasa enak banget di HP ini. Dan untuk yang bagian depan guys, di sini kalau misalnya kita lap dulu bentar, ada bekas hydrogelnya. Ini bagian depannya juga gue bisa bilang lumayan mulus ya, bisa kita lihat. Gak ada scratch sama sekali. Very nice. Nanti juga kita bakal tes apakah ada shadow atau enggak. Tapi si Sarada bilang ini mulus banget. So ya, seperti biasa gue mau setup dulu HP-nya, dan nanti gue bakal balik lagi untuk first impresinya. I'll see you soon. Oke guys, udah gue setup HP-nya. Seperti biasa, mari kita tes dulu si fingerprint-nya yang udah di under display optical fingerprint. Langsung aja kita tes. 1, 2, 3. Oke, cukup cepat. Tes lagi 1, 2, 3. Come on, oke. Dan terakhir 1, 2, 3 dalam keadaan nyala. So, bisa kita lihat fingerprint-nya cukup akurat, dan juga walaupun nggak secepat kayak OnePlus, ini udah cukup cepat menurut gue, even di tahun 2022 sekalipun.
So next, mari kita lihat DRM infonya sendiri. Kalau misalnya kita ke DRM info, di sini bisa kita lihat layarnya sendiri 60Hz dan dia itu udah support HDR10 dan HDR10 Plus kalau mau nonton Netflix. Dan juga dia supportnya Wi-Fi L1-nya pastinya seperti HP flagship lainnya kalau mau nonton Netflix atau streaming service lainnya bisa sampai resolusi paling tinggi. Dan juga kalau misalnya kita ke settings, kita lihat versinya, kita ke sistem, dan kita ke about phone. Di sini dia itu di Android 11, security patch di tahun 2021 November. Jadi lumayan early ya, nggak tua-tua banget. Ini HP masih disupport kalau nggak salah. Coba aja kita coba tes software update-nya. Apakah masih disupport atau nggak? Oke, ini up to date. Tapi dia memang supportnya nggak sebagus HP-HP zaman sekarang. Bisa kita lihat di November, tapi at least kayaknya dia masih disupport untuk security levelnya. Atau security patch-nya ya. Kalau misalnya gue salah, mungkin bisa komen di bawah. Dan juga kalau misalnya kalian tahu ini dapat Android 12 atau enggak, bisa komen di bawah. Karena kan LG divisi HP-nya udah bangkrut ya. Jadi gue kurang tahu apakah ini support Android 12 atau enggak. Kalau misalnya tahu, mungkin bisa komen di bawah. Yang pasti di Android 11 ini masih cukup baru, kerasa cepat, dan juga ada fitur favorit gue, yaitu dark mode yang bisa di-schedule. Very nice. Dan untuk si layar sendiri bisa kita lihat di sini ada sedikit pink di kanan, tapi ini bukan shadow, ini wajar banget untuk layar OLED. Dan nggak kelihatan kalau misal kalian fokus ke HP-nya, hanya kalau misal nyari banget itu baru kelihatan. Overall nggak ada shadow dan layar sendiri ini sangat bagus. Very nice. Next, untuk keyboardnya sendiri, ini gue bisa bilang seperti HP LG lainnya pernah gue review, nggak ada touch delay sama sekali. Dan yang gue suka banget ini tuh dari haptic feedback-nya. Ini gue bisa bilang haptic feedback di LG V60 sekelas sama Samsung Galaxy S Series atau Z Flip. Ini kerasa enak banget, kerasa bulat dan punchy. Gak kayak suara berisik vibration motor yang murahan. Ini kerasa high quality banget. Ya bisa bersaing dengan Apple dan Samsung gue bisa bilang. Dan juga next, mari kita tes si NFC-nya sendiri. Dia itu posisinya ada di sini, bisa kita lihat di tengah logonya. Langsung aja kita coba tes 1, 2, 3. Oke, kebaca. Langsung nge-scan, saldonya sekali lagi 1, 2, 3. Jadi ya, untuk scanning sendiri memang nggak paling responsif, terus kadang-kadang juga dia suka rada nggak mau kalau misal posisinya rada kurang bagus. Tapi overall ini scanningnya masih cukup cepat dan cukup akurat. Kalau misal gue mau rating kira-kira 9 dari 10 lah. Masih sangat flawless. Dan untuk sinyalnya sendiri ini bisa kita lihat, gue pakai Bayu bisa dapat di 4G+, yang pastinya di daerah gue itu nggak ada 5G, soalnya karena gue di Bandung. Di Bandung tuh 5G hanya di ITB sama Telkomsel University kalau nggak salah. Jadi ya, di daerah gue, daerah Batu nggak ada sayangnya. Tapi ya, ini support 4G+. Untuk sinyal tesnya gue bakal tes nanti di full reviewnya ya, minggu depan setelah video ini rilis, jadi stay tune. Bisa kita lihat guys, di sini support 5G. So ya, kita close dulu dan next, untuk layarnya sendiri gue bisa bilang kualitas layarnya first impression sangat bagus. Pertama tuh kalau misal kalian dapat HP ini, kalau nggak salah dia tuh bakal di-set di display, settings, screen colornya tuh dia tuh awalnya natural. Yang personal gue kurang suka karena itu warnanya rada ke warm, rada kekuningan, dan juga nggak vibrant overall colornya. Jadi gue ganti ke Vivid yang lebih bercondong ke Samsung screen ya. Ini lebih vibrant warnanya dan lebih hidup. So ya, di screen Vivid ini memang panelnya cukup bagus. Walaupun dia OLED-nya hanya Full HD, tapi menurut gue ini cukup sharp. Nothing to worry about. So ya, yang terakhir mari kita langsung aja tes si kualitas kameranya. So, seperti biasa, mari kita tes foto kamera mainnya. 1, 2, 3 kita tes di Hilichal. Bisa kita lihat ini, kalau bisa kelihatan di kamera, dia itu smooth banget ya viewfindernya. Ini ingetin gue sama Apple, sangat smooth ini. Gue lumayan surprise. Tapi ya, kita coba foto. 1, 2, 3 pakai main kamera, boom. Dan ini dia pakai setup ultra wide-nya. 1, 2, 3, boom. Dan yang terakhir kita tes selfie-nya sendiri. 1, 2, 3. So guys, itu dia sampel-sampel fotonya. Gue bisa bilang first impresi itu main kameranya masih fleksibel banget kualitasnya ya. Tapi ya, untuk lebih detailnya gue bakal bahas di full review-nya seminggu setelah video ini rilis. Dan untuk si video recordingnya, kalau misalnya kita skip dan kita ke setting, di sini bisa kita lihat dia bisa nge-record sampai resolusi Full HD 60 fps, 4K 60 fps, dan juga bahkan bisa sampai 8K guys. Cuma pastinya di 8K bisa kita lihat ini nge-lag banget. Gue overall nggak rekomen, ini hanya gimmick aja menurut gue 8K. Gue lebih rekomenin ke 4K 60 aja, karena kalau nggak salah di 4K 60 pun udah ada stabilisasi. Sedangkan untuk kamera depan dia itu bisa nge-record sampai resolusi 4K 60 fps juga. Mantap banget ya guys, ini masih sangat fleksibel banget di harga 4 jutaan. Buat kalian yang pengen nyari HP vlog murah, ini mungkin bisa bagus guys. Tapi ya, konklusi nanti di full reviewnya ya. Oke guys, mungkin cuma segitu aja video unboxing dan first impression-nya.
Seperti biasa, video full review seminggu setelah video rilis. Kalau misalnya kalian mau beli HP ini, gue udah taruh link di deskripsi. Jangan lupa dan sub. We'll see you in the full review next week. Bye.